Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pasal 192. Qaluhu la tamuddanna yadaka ilal akhti minal khalaik illa antara anal mu'tiya fihim maulaka fa idza kunta kadzalik fa khudh ma wafaqaka al-ilm. Jangan kau mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu dari makhluk kecuali kau melihat bahwa yang memberi adalah Allah. Jika demikian, ambillah apa yang sesuai dengan pengetahuanmu. Wahai murid yang ingin menyucikan diri, jangan kau ulurkan tanganmu untuk mengambil sesuatu dari makhluk berupa rezeki yang didasari belas kasihan kecuali dengan dua syarat berikut. Pertama, jika kau lihat bahwa yang memberinya adalah Tuhanmu melalui mereka. Artinya mereka hanyalah perantara, sedangkan yang memberi sesungguhnya adalah Allah. Pandangan semacam itu tidak sekadar menjadi ilmu dan keimanan, melainkan harus menjadi ahwal dan dzauq. Sikap itulah yang layak dilakukan oleh seorang murid yang ingin menyucikan diri. Jadi nopo? Pertama niki nggih. Napa niki? Dua syarat ini adalah untuk ahli tajrid, makom orang yang ahli tajrid. Sing di dhuwur, biasa sing di kayak patokane Mas Bambang, yang tidak diberi kemudahan hidup. Di tajrid ini maknanya intine wong sing gak duwe penggawean tetap wis ngono ae penak. Bukan berarti tidak diberi kemudahan iki terus soroan. Intine tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemarin yang pertama tingkah ataupun respon yang harus dilakukan seperti itu. Terus yang kedua, jika kau telah menyadari bahwa yang memberi sebenarnya adalah Tuhanmu, ambillah apa yang sesuai dengan pengetahuanmu. Maksudnya jangan kau ambil kecuali yang sesuai dengan ilmu untuk mengambilnya. Ilmu untuk mengambilnya ini ada dua macam, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Contoh ilmu lahir, kau tidak boleh mengambil kecuali dari tangan seseorang mukallaf yang matang dan bersih. Niki mukallaf niki nggih tiyang sing niku wau intine napa? Dewasa, terus nggih kan di bab fikih itu kan tidak sah jual belinya anak kecil, tidak sah jual belinya orang gila atau ngoten niku lah. Kok sampean niku wau dikai wong atau dikai arek cilik ibarat itu enggak boleh. Contoh ilmu batinnya, kau tidak mengambil kecuali yang diberi atas dasar bantuan semata, atau jangan kau ambil kecuali yang kau butuhkan saja untuk kau gunakan dalam kebutuhan, tanpa berlebihan dan kekurangan. Sikap itulah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima pemberian yang berupa sandang, pangan, dan papan. Ilmu lahire, kita harus jelas bahwa ada sekat halal haram lah, atau lek fikih wonten mubah, wonten syubhat dan lain-lain. Terus lek batin nggih diambil yang sedang-sedang saja, yo gak kakean, yo gak kurang. Jangan kau ambil apapun yang datang kepadamu sebelum waktunya dan yang melebihi kebutuhanmu.
Jangan pula mengambil apapun yang diberikan kepadamu untuk mengujimu. Misalnya jika kau diberi sesuatu yang sebenarnya ingin kau tinggalkan karena Allah. Hal itu dapat menghalangimu untuk menunaikan hak-hak Tuhan. Jangan pula mengambil dari orang yang suka memberi, namun dengan rasa bangga yang ingin menampakkan kedermawanannya, atau dari orang yang terasa berat bagi hatimu untuk menerima pemberiannya. Jangan pula kau makan kecuali dari orang yang melihat pada dirimu ada keutamaan dalam memakannya. Ini adalah bahas tajrid, bahas makom tajrid kali makom asbab. Ini betul-betul di rekso banget. Nek cara teng bahasa taklim niku napa? Wirai, waroi wirai. Jadi niku hanya melakukan hal-hal yang memang dibolehkan. Jadi ten hukum fikih itu ada nopo? Ada wajib, ada haram, wonten malih khilaful aula. Sampeyan gak tau krungu. Khilaful aula niku nggih sakjane oleh tapi gak cocok bahasane. Lu bulat mana? Ini. Yang ini tujuannya adalah niko di kalimat yang pertama, wahai murid yang ingin menyucikan diri. Kuncinya, kata kuncinya itu. Jadi sebagai murid kok pingin tajrid, intinya pingin munggah pangkat, pingin memperbaiki kualitas keimanan. Jadi yang dilakukannya seperti ini. Jadi ya sesuai kebutuhan, Pak. Akhirnya bagi kita sing pas-pasan enak lek nglakoni. Sing angel iki lek pas sing rodok luweh. Sing wis rodok luweh sing dikai kelebihan harta dan lain. Lek sing fakir itu kan lek gak sabar kebacut. Lek ironi yo angel syukur, wani syakur iku angel, Pak. Qauluhu rubbama istahya al-arif ayarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yastahya ayarfa'aha ila khaliqatihi. Niki sudah tidak bahas makom tajrid, tapi niki yang dibahas adalah profil orang-orang arif. Terkadang seorang arif malu mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah karena merasa cukup dengan kehendak Allah, apalagi mengungkapkan kebutuhannya kepada makhluk. Seorang arif dan muhakkik terkadang merasa malu untuk mengadukan kebutuhannya kepada Allah. Terkadang ia tidak akan meminta sesuatu pun darinya karena ia merasa cukup dengan kehendak dan ketentuannya, baik pemberian, baik berupa pemberian, penolakan, manfaat ataupun bahaya. Asyadili berkata, keluarkan semua makhluk dari hatimu dan kuatkan asamu, kuatkan semangatmu terhadap Tuhanmu agar Dia memberimu selain apa yang telah ditentukannya. Meminta kepada Allah saja seorang arif malu, apalagi meminta dan mengungkapkan kebutuhannya kepada makhluk. Ia tidak akan meminta kepada makhluk dan tidak mengadukan kebutuhannya. Sedangkan Tuhan mereka adalah maha kaya dan terpuji. Oleh sebab itu, seorang arif akan menjauhkan tekadnya dari makhluk dan tidak pernah meminta kepada mereka apapun yang ia butuhkan. Maka dari itu jangan kau kotori imanmu dengan ketamaanmu terhadap makhluk dan jangan bersandar kecuali kepada Tuhan semesta alam. Ikutilah jalan Ibrahim dalam menjauhkan tekad dari para makhluk
Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api, Jibril bertanya kepadanya, apa ya kau butuh sesuatu? Nabi Ibrahim menjawab, aku tidak butuh apa-apa darimu, aku hanya butuh pertolongan Allah. Jibril lantas berkata, kalau begitu mintalah kepada Allah. Ibrahim lalu berkata, cukuplah bagiku, dia mengetahui keadaanku. Orang-orang yang membutuhkan terbagi dalam 3 golongan. Jadi orang-orang yang membutuhkan ini inten fakir nggih. Ini fakir. Orang sing butuh itu kan berarti fakir. Kayak kof, fakir. Pertama, mereka yang tidak bersabar. Jika membutuhkan sesuatu, mereka akan meminta kepada manusia. Mereka juga menerima pemberian dari manusia tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya memberi adalah Tuhan. Itu golongan pertama. Yang kedua, mereka yang tidak meminta kepada manusia. Namun jika diberi, mereka menerimanya tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya memberi adalah Tuhan. Yang ketiga, mereka yang tidak meminta kepada manusia. Jika diberi, mereka tidak mau menerima. Sementara itu, para peniti jalan, para salik, Allah hanya meminta kepada para peniti jalan Allah hanya meminta kepada Allah. Apabila Allah menetapkan sesuatu atas mereka, mereka akan menganggap baik ketetapan Allah itu. Ini terkait permintaan ataupun pemberian. Qaluhu idal tabasa 'alaika amroni fangdur atqalahuma 'ala nafsi fa innahu la yasqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Jika ada 2 hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu. Lalu ikutlah ia, karena tidaklah terasa berat. Lalu ikutilah ia, karena tidaklah terasa berat bagi nafsu, kecuali sesuatu yang benar. Jadi ketika ada 2 pilihan, kita harus milih yang mana. Short jelas. Wahai murid, jika ada 2 perkara yang tidak jelas bagimu, seperti 2 kewajiban atau 2 hal yang sunnah, dan kau tidak mengetahui mana yang paling utama dilakukan, lihatlah mana di antara 2 kewajiban itu yang paling berat bagi nafsu dan dirimu. Lalu ikutilah ia dan laksanakan. Contohnya, mencari ilmu yang wajib atau mencari rezeki untuk keluarga. Mencari ilmu yang melebihi kewajiban atau melakukan ibadah-ibadah sunnah. Lihat mana di antara 2 perkara itu yang lebih berat bagi nafsumu. Karena tak ada yang berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Nanti ngoten niku wae nggih, kewajibane contoh. Jadi niki contohnya niku wae. Kewajiban mencari ilmu ambek kewajiban mencari rezeki bagi keluarga. Terus ada contoh lain, kewajiban mencari ilmu ambek melakukan ibadah sunnah. Nah, itu yang berat yang mana? Bagi nafsu kita. Maka ya sing abot iku lakon. Nafsu selalu terdorong untuk berbuat kebodohan. Keinginannya selalu mencari keuntungan dan lari dari kewajiban. Jika seorang murid merasa ringan dalam sebuah amal dan merasa berat dalam amal lainnya, lalu ia mengerjakan yang ringan, namun hatinya tidak tenang, itu termasuk ke dalam kemunafikan hati. Akan tetapi jika hatinya tenang, ia boleh mengerjakan yang ringan bagi nafsunya dan yang disukai. Namun ketika itu ia harus melihat mana yang lebih besar faedahnya dan yang lebih banyak memperbaiki ahwalnya. Itulah yang harus diutamakan dari yang lainnya.
Ada lagi patokan lain untuk memilah mana perkara lebih utama dari yang lainnya jika keduanya tidak jelas bagimu, yaitu kau harus memperkirakan kapan datangnya maut kepadamu. Amal yang membuatmu bahagia saat kau kerjakan, berarti ia benar, dan selainnya batil karena menjelang ajal. Seorang hamba biasanya tidak akan mengerjakan kecuali amal soleh yang bebas dari sifat-sifat riya dan dorongan hawa nafsu. Apabila kau bingung antara harus menuntut ilmu atau mengikuti jalan ahli tarekat, lihatlah mana di antara keduanya yang kau sukai saat rohmu keluar dari jasadmu. Ini menjelang ajal. Kemudian lakukan hal itu. Jika kau ingin saat rohmu dicabut malaikat dan di tanganmu ada buku tulis karena kau ikhlas dalam menuntut ilmu dan hanya mengharap ridha Allah, tuntutlah ilmu. Akan tetapi seandainya kau tidak menyukai hal itu dan hanya ingin sibuk berzikir kepada Allah, jangan menuntut ilmu, tetapi sibukkan dirimu dengan berzikir atau ibadah lain. Jika kau terpaksa melakukan hal yang tidak kau sukai, tentu kau tidak akan ikhlas di dalam. Qauluhu min alamati tiba'il hawa al-musara'atu ila fanafali ila nawafilil khairat wa takasulu 'anil qiyami fil wajibat. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah sigap ataupun cepat-cepat melakukan amalan sunnah namun malas menunaikan amalan wajib. Ini contoh apa itu? Contoh indikator ataupun ciri-ciri ini amal yang kita lakukan itu didasari oleh nafsu. Di antara tanda kau mengikuti hawa nafsu adalah ketika kau lebih semangat melakukan ibadah sunnah tetapi malas melaksanakan ibadah wajib. Demikianlah kebatilan memang selalu terasa ringan dilakukan, sedangkan kebenaran akan terasa berat. Wajar saja bila sebagian besar manusia menganggap ibadah wajib sebagai hal yang biasa-biasa saja. Toh setiap orang pasti sama-sama melakukannya. Jadi melakukan ibadah wajib bukan hal yang istimewa. Berbeda halnya dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah dapat membuat seseorang terlihat istimewa, terhormat, dan memiliki kedudukan tersendiri di hati manusia. Orang yang beranggapan seperti di atas terlihat begitu semangat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti puasa sunnah, sholat malam, dan pergi haji setiap tahun. Ia tidak menyadari dan berusaha melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang kurang sempurna atau belum ia lakukan. Hal itu tak lain karena ia tidak suka melatih jiwa yang telah menipunya dan enggan berjuang melawan hawa nafsu yang telah menguasai dan mengungkung. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo sing kirang paham. Ya terus. Misalnya memberi ini pun terjadi nopo sami dasarakan memiliki saking istilahnya nopo melihatnya saking
posisinya di orang yang memberinya. Orang kalau di kita kan ini yang dibahas di sini kan wong sing terima. Terus yang beri, orang beri itu kan juga ada ini Ya akhirnya sing di paragraf terakhir itu jadi. terus tetap dia memandang sebagai satu. Ya betul. Akhirnya kan yang di paragraf terakhir ojo nerimo leke kirane sampean diamali wong tah di apa? Ibaratnya diamplopi kan ini dilalah. Kalau dari narasi ataupun dari penjelasan ini wong iki Cak Tris, iki kan sudah menjadi tokoh. Ngono lho. Akhirnya lek sampean takon di posisi pemberi kan akhirnya podo tokoh ambek tokoh kan ini tuh. Ya akhirnya ya saling tadi, berarti ya ketika pemberian ini tidak berlandaskan iku mau sing pingin diundat-undat lah, ono unsur riak lah, ya monggo. Ya monggo. Atau yang terpraktek itu dari cerita-cerita yang saya dengar atau beberapa kejadian itu saya lihat, akhirnya kan sama-sama tokoh ini ono sirine ya, sirine ini. Jadi dilalah kok satu tokoh ini wae bayar sekolah lah, diteriam ya. Jatah sama ini gitu jatah tuh. Karena ya, karena ya itu mau nggak ada unsur sodako lah, amal jariah lah, no. Karena ya hakikinya kan kabeh teko Gusti Allah, yang manusia ini perantara saja. Dek kene wadule nang Gusti Allah kan, dek kene sing ngongkon cocok. Ciri ini pun kayak gimana? Mulai dimarinatkan. Iya, cuma kan kalau murid kalau kita, apalagi lebih downgrade lagi awam kan mosok iso maca ngono iku Cak Tris. Kan ngilangi rasa ngekei wong gak bangga ini kan gak mudah, Pak. Kan umumnya kan tangan di atas iki ana jumawa ya tah ya opo kan ngono. Padahal dihakikikan yo ajian sing dikei Pak daripada sing dikei. Monggo lintune. Pin.
Ya contohnya kan itu dua hal itu toh. Contoh pertama golek ilmu karo nyambut gawe, ngono toh. Contoh pertama. Contoh kedua golek ilmu ambek ibadah sunnah. Kira-kira melakukan dua perkara iku mang lek sing padha-padha golek ilmune nggih. Jadi dua contoh ini kan, contoh pertama kan sama-sama mencari ilmu. Terus yang kedua ini kan yang beda, sitoke nyambut gawe, sitoke melakukan ibadah sunnah. Ngono to. Kan ini kira-kira nafsu iki ngelakoni dua hal ini sing abot sing ndi? Contoh itu tadi, contoh pertama golek ilmu ambek nyambut gawe. Di contoh hari inilah, di malam ini ono malah kita sama-sama di gini lungguh majelis ilmu lah. Terus dilalah kok disituasikan mbuh iku ngesif, mbuh iku opo ataupun sing gak pastilah. Ya ono pitungan dagangan lah lain-lain. Nah, sing abot iku sing ndi? Piye? Wes pin? Oh, lintune. Santok. Sing dek mana? Sing terakhir apa sing pertama? Ya kan bagi tajrid kan sing dek para sing pertama dhewe. Wahai murid, kan ngono to. Oh, sing pira iku? 19. Oh, urba mastahya lari. Jadi ini orang arif nggih. Nah, seorang arif itu kan terkadang izin jaluk nang Gusti Allah. Nang Gusti Allah ya izin dah niyo nang makhluk. Kan iku mau ya wis ojo pamrih ambek makhluk. Arif iki kurang tahu kabeh iki sak tuangan iki. Ya gambarane ngono lah. Ya makhluk ya sing kabeh berarti
Ya, bisa akhirnya Ibrahim iku mang. Terus yang terakhir dewi iku mau. Bisa jadi iku mau. Dengan mantepe arif mau iki mek ngerasani ya padha tahu, padha urung tahu nih. Bisa jadi kan umpama dhek gak mantep ngono kan ya mati cara gambarane Nabi Ibrahim, logikanya menungso dibong kan ya obong Pak. Tapi kan mergo saking tatake, mergo saking mantepe kan ya gak obong. Ya terlepas iku mukjizat atau apapun, logikanya menungso dibong itu kan ya ajur. Ono Mas Santo. Monggo lintu nih. Sakno. Sing kurang paham atau punya penemu sing liya. Mas Haris. Iya. Atau melampaui karirnya mencegah mana ini itu tenang. Iya. Definisi mana tenang itu yang berikut. Yang berikut kan dia jujur kali kalau mau berikut tidak boleh. Pada berikut apa kan pada berikut. Jadi kok jangan ya aku kok atau mungkin ingat ya berikut. Hati tenang itu berikut. Nang jero niki faidal tabassa alika amroni wajibani au mangdubani walam ta'lam ayyuhuma au jabba au afdola
bitaqaddumihi al akhar fangtur atqalahuma ala nafsika fa'mal bihi wa inna ma qulna bi tibari ghalibil anfus bi tibari ghalibal anfus li anna nafsal mutmainnata la tusafu bil jahli wala bisyirrihi faqad yakhaful amal 'alaiha wa la yadullu dzalika ala annahu batilun fal yakun nadarul abdi hina idzin ila ma huwa aktsaru faidatun wa adamu maziyatun ini kucing titik tekannya nih li anna nafsal mutmainnata la tusafu bil jahli berarti tidak kontradiksi atau tidak berlawanan gitu. Kok napa niku wau apa ringan nggih lebih ringan tapi tenang karena nafsu sing anteng sing napa mutmainnah itu tidak menimbulkan kebodohan. La tusafu fil jahli. Raden sifati dengan kebodohan. Akhirnya dengan itu mau contohnya mang apa kalau ilmu ambek nyambut gawe. Sing paling abot endi? Oh sing paling abot nyambut gawe ini. Ya wis nyambut gawe ya. Atau kok sing dipilih sing luwih ringan tapi ndek kono memang enjoy kan ngono karena walaupun sing dipilih paling ringan itu yang menjadikan hati kita tenang karena di situ hati yang tenang itu biasanya ya iso nrimo ilmu, iso nrimo dawuh-dawuh, iso nrimo pemahaman-pemahaman baru. Contoh kasus kan niku wau kalau contoh nama Saris tadi dilalah malam Jumat mari Isya ono opo lah dagangan atau apa yang tidak beda ambek situasi pabrik sing ngesip malam kan beda. Jadi ini sebetulnya ya awan mang wis ono pitungan lah. Tapi kok dilalah bengi ono pitungan maneh. Ngoten. Akhirnya monggo nafsu iku enak pitungan sakjane kan. Iya, mending. Tapi kok datang ke majelis ilmu ini saya lebih bisa menemukan pemahaman-pemahaman baru ataupun dalam jangka panjang lah ibaratnya pasti ono sesuatu yang bisa saya gunakan untuk masa depan saya dengan saya datang ke majelis ilmu. Berarti kan. Jadi apa iku mau? Iya. Apa kata-kata ini mau? Hina idin ila ma huwa aktsaru faidatin wa adamu maziyatin. Lebih banyak faedah dan lebih besar maziyah, keistimewaan. Kan ini beberapa metode ya. Jadi teng pasal pinten itu tidak hanya satu metode. Jadi kalau jenengan baca itu kan ada tiga metode atau dalam memilah dua perkara. Sing iso ngerti ya awake dhewe, ya gak iso. Maten, ampun Mas Aris.
Iya, betul. Monggo lintu nih, sakno. Kata-kata sing gak paham. Ya itu metode yang lain kan ngono. Berarti kan itu paragraf pertama itu metode pertama, ono metode kedua, ono metode tiga. Wis mambu lemah lah cara anggo wong sing wis mambu lemah ngono. Kan akhirnya ya nggak tahu lah. Kalau saya pribadi kan iso ngangen-ngangen tapi aku iki enjoy lek maca kitab ini kita enjoy lek nyekel tasbih. Iku di posisi mambu lemah loh ya, gak di posisi sik tahes komes ini gak paham. Itu kan akhirnya iku mau loh digambarno kira-kira kepingin mati mangan mati nalika wiritan tah nalika maca kitab nalika sinau karena kan apa ya hadis atau apa itu Mas Haris ya bahwa seseorang itu kan dimatikan ataupun dicabut nyawane kan nalika kesenengane itu sesuai kebiasaannya kan ngono. Dan niku mambu lemah itu kan bagi saya kak ngenteni itu ya Pak. Asal kita dari apa? Oke dari bapak ibu, tapi kan saripati tanah. Ya aslinya akhirnya ke sana lagi. Bagi saya itu doktrin lah, 3 hal itu doktrin. 3 metode itu doktrin. Ataupun ini metode. Asa kitab kaifiyah corone. Awake nggih cara sing mana? Yes, mungkin sampean tahu krungu to. Sinten Baye Huda. Kerah. Dilalah maca kitab dadi lan warase. Ini kan ono to, Pak. Lho kan iku lek wong gue sampean kabeh kan gak mungkin, Pak, ngono lho. Kok ngrasakno waras maca kitab gak entos ngono lho. Lho kan ngono.
Ini bisa. Bisa jadi, ya. Saiki sing akeh yo delok YouTube. Kalau itu gitu termasuk awal. Coba saya pertanyaan dengan YouTube tapi kajian lah. Kan tak lakoni Pak.